Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam jurang merah tua itu tanpa ragu-ragu. Di dalam jurang ada kilatan cahaya. Di depannya ada aula yang samar-samar, diselimuti kabut putih tipis. Di dalam aula ada Master Serangga Rusa, Master Bayangan Debu, Master Lautan Gelisah, Master Liu Jiu, dan 4 Master Alam Semesta lainnya. Kedelapan dari mereka berbalik untuk melihat. Siu, Luo Feng segera terbang mendekat. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Anda baru berkultivasi hanya untuk waktu yang singkat, dan Anda berani datang ke sini, kata Master Serangga Rusa sambil tertawa. Kami baru saja mendiskusikan apakah Bima Sakti akan datang atau tidak. Jika aku jadi kamu dengan masa kultivasi yang singkat, tetapi pencapaian yang luar biasa, tidak perlu sampai kamu datang dan bertarung bersama kami. Sebenarnya, sekarang kamu masih bisa mundur, kata Master Bayangan Debu dengan tatapan yang sangat baik. Sejak aku datang, aku tidak akan mundur, kata Luo Feng dengan santai. Berada di sini sama dengan mendekati kematian, kata Master Lautan Gelisah sambil menatap Luo Feng dengan tatapan bermusuhan. Karena junior kita di sini ingin mati, tidak perlu mengganggunya, kata Master Elang Merah dengan nada bermusuhan. Ketika ke-9 dari mereka termasuk Luo Feng berkumpul di aula berkabut itu dan semua terlibat dalam pertukaran komentar sarkastik yang memanas, energi tak berwujud tiba-tiba mulai berkumpul di sisi mereka. Akhirnya itu membentuk sosok. Ini adalah pria berambut hijau, Sungai Duandong. Tatapan Sungai Duandong menyapu 9 makhluk agung dan dia mengangguk. Semuanya telah tiba. Mari kita mulai dengan putaran pertama seleksi. Seleksi? Master Serangga Rusa, Master Bayangan Debu, dan Luo Feng semuanya merasakan simbol di dada mereka. Tidak ada yang berani mengklaim bahwa dia akan lolos seleksi. Bangkit! Sungai Duandong menuju ke suatu tempat yang jauh di dasar aula. Segera, tanah tiba-tiba terbelah menjadi 2. Kemudian mesin aneh secara bertahap muncul dari bawah. Itu seluruhnya berwarna merah tua. Di permukaannya ada banyak pahatan rahasia dari berbagai hukum. Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada mesin aneh untuk mengungkapkan sebuah pintu. Sungai Duandong langsung berkata, masuklah satu persatu. Seleksi akan dilakukan satu persatu. Setiap kali hanya satu yang bisa masuk. Mari kita mulai. 9 makhluk agung itu saling memandang. Tidak ada satupun makhluk agung yang bersedia menjadi yang pertama masuk. Sungai Duandong mengarah ke Master Serangga Rusa. Kamu masuk. Para master alam semesta lain dari era reinkarnasi pertama langsung santai dan bahkan mulai bercanda. Ini hanyalah awal dari proses seleksi. Master Serangga Rusa pasti akan berhasil. Iya, bagaimana ini bisa menjadi kesulitan bagi Master Serangga Rusa? Master Serangga Rusa hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Dia berjalan menuju mesin aneh itu dan melangkah ke dalamnya. Segera suara retakan terdengar. Pintu pun tertutup. Ukiran rahasia di permukaan mesin menyala. Serangan gelombang energi yang kuat sedang berputar di dalam mesin dan seluruh mesin berubah dari merah tua menjadi putih pijar yang menyilaukan. Apa yang terjadi di sana? Kata Luo Feng yang menjadi tegang. Semuanya tidak diketahui. Dari dalam, Master Serangga Rusa tidak mengeluarkan satu suara pun. Sisanya di luar tidak bisa menahan perasaan cemas. Sesaat kemudian, krak, pintu terbuka. Sesosok keluar dari mesin. Itu adalah Master Serangga Rusa. Keraguan tertulis di seluruh wajahnya
yang tidak dipahami oleh 8 master alam semesta lainnya. Putaran seleksi pertama memenuhi syarat. Master Duangdong melihat sekilas ke Master Serangga Rusa. Seketika wajah Master Serangga Rusa menunjukkan kegembiraannya. Master Serangga Rusa, apa yang ada di dalam mesin? Tanya Master Liu Jiu. Selamat, Master Serangga Rusa. Saya tidak yakin ada apa di sana. Master Penyihir juga bertanya. Hanya ada 2 wanita yang hadir, dan pada saat itu keduanya telah berbicara. Masuk dan cari tahu sendiri, jawab Master Serangga Rusa dengan santai dan berdiri di samping. Tatapan Sungai Duandong menyapu 8 yang tersisa. Lanjut. Aku akan pergi selanjutnya, kata Master Lautan Gelisah dengan matanya yang memancarkan kilatan pembunuh saat dia mengambil 1 langkah besar ke depan. Dengan ragu-ragu sejenak, lalu dengan 1 langkah maju, dia masuk ke mesin. Krek, pintu pun tertutup. Segera setelah itu, ukiran rahasia di permukaan mesin menyala lagi. Luo Feng dan rekan-rekannya menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, pintu pun terbuka dan Master Lautan Gelisah keluar. Demikian pula, dia juga memasang ekspresi penuh keraguan. Sungai Duandong memandang ke arah Master Lautan Gelisah dan dengan semburat kasar di matanya, dia berkata dengan dingin, "Kamu didiskualifikasi." Hal ini menyebabkan makhluk agung lainnya tiba-tiba merasakan gemetar di hati mereka. Master Lautan Gelisah menjadi sangat cemas sehingga dia langsung berkata, "Saya didiskualifikasi? Kenapa? Kenapa saya didiskualifikasi? Saya telah hidup hampir 3 era reinkarnasi. Meskipun Master Serangga Rusa telah hidup lebih lama dariku, satu-satunya keuntungan yang dia miliki atasku adalah bahwa dia memiliki harta karun sejati tertinggi. Mengapa aku didiskualifikasi?" Sungai Duandong berteriak, "Tutup mulutmu!" Selanjutnya, Sungai Duandong melihat 7 lainnya. "Kamu!" Sungai Duandong menunjuk ke arah Master Liu Jiu. Master Liu Jiu memenuhi syarat. Master Raksasa Batu didiskualifikasi. Master Bayangan Debu memenuhi syarat. Master Penyihir memenuhi syarat. Master Golden Square memenuhi syarat. Master Lautan Gelisah didiskualifikasi. Master Elang Merah didiskualifikasi. Sungai Duandong akhirnya mengarah ke Luo Feng. "Kamu!" Luo Feng menahan nafas dan berjalan menuju mesin itu. Kemudian dia berjalan melewati pintu dan masuk. Di dalam mesin itu ada ruang kosong individu. Luo Feng ditangguhkan di dalam ruang hampa. Saat dia mengamati sekelilingnya, tidak ada jalan keluar sama sekali. Tiba-tiba, coretan pahatan rahasia yang terdistorsi mulai muncul di dalam ruang hampa. Ukiran rahasia putih yang mempesona tersebar di seluruh ruang hampa saat serangan energi aneh dan tak terduga muncul secara instan. Energi ini mencoba menembus Luo Feng. Meskipun dia memiliki menara bintang untuk menjaga jiwanya dan armor pemusnah iblis gila untuk melindungi tubuhnya, itu tidak berguna. Energi aneh dan tak terduga ini menembus tubuh dewa, dan pada saat itu Luo Feng merasa seolah-olah semua rahasianya terungkap. Kekuatan aneh yang tak terlihat terus menembus di dalam tubuhnya, itu menembus setiap inci kekuatan dewa, dan akhirnya bergabung dengan Luo Feng menjadi satu kesatuan yang utuh. Sesaat kemudian, ukiran rahasia yang terdistorsi di ruang hampa mulai menghilang, dan energi aneh itu benar-benar menghilang. Krek, sebuah pintu muncul di hadapannya di ruang hampa itu. Luo Feng mengambil 1 langkah dan melewati pintu untuk memasuki aula di luar. Apa yang terjadi di dalam mesin sebelumnya masih membuat Luo Feng dipenuhi dengan keraguan. Ada sedikit perubahan dalam ekspresi Master Serangga Rusa, Master Bayangan Debu, Master Penyihir, dan beberapa lainnya yang telah lulus seleksi putaran pertama sebelumnya. Karena ini adalah pertama kalinya Sungai Duandong tersenyum sejak awal. "Ah, tersenyum? Ini tidak benar. Ada yang tidak benar." Kamu, dan kamu." Sungai Duandong menunjuk ke arah Master Lautan Gelisah, Master Elang Merah,
dan Master Raksasa Batu. Kalian bertiga, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin dimusnahkan dalam perjalanan. Master Lautan Gelisah dan Master Burung Elang Merah saling memandang dengan sangat enggan. Semua klan tengkorak telah dieliminasi. Master Serangga Batu adalah bentuk kehidupan khusus tipe batuan. Dia juga memandang Master Liu Jiu dan berbisik. Liu Jiu, saya tidak akan bisa lagi melindungimu. Berhati-hatilah. Master Sungai Duandong, bisakah Anda memberitahu kami mengapa kami berdua tidak lulus? Tanya Master Lautan Gelisah. Kalian bukan dari klanku, namun Anda ingin mewarisi sesuatu dari denyut nadi di Sungai Duandongku. Bermimpilah dan pergilah, kata Sungai Duandong dengan permusuhan. Klanmu? Luo Feng, Master Serangga Rusa, dan yang lainnya sangat terkejut. Sebenarnya, 6 makhluk agung yang lolos seleksi bukanlah dari klan yang sama, namun mereka masih lolos seleksi. Klanmu? Master Lautan Gelisah dan Master Elang Merah gemetar. Masih belum mau pergi? Mata Sungai Duandong dipenuhi rasa dingin. Ayo pergi. Master Lautan Gelisah dan Master Burung Elang Merah menggertakkan gigi, berubah menjadi aliran cahaya dan berlari keluar. Master Batu Raksasa setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Liu Jiu, dia juga berlari keluar. Melintasi garis cahaya merah tua, dengan berlalunya waktu dan ruang, ketiganya dengan cepat tiba di ruang kontrol di aula tempat mereka sebelumnya. Master Lautan Gelisah menundukkan kepalanya dan melihat ke lorong merah tua dengan gigi terkatup. Dia berkata, jika itu alasannya, bukankah itu berarti tidak ada orang dari klan tengkorak yang akan berhasil? Jika itu masalahnya, klan tengkorak kita tidak akan berhasil sama sekali, kata Master Burung Merah dengan suara yang meneteskan kebencian. Mari kita sebarkan berita, biarkan berbagai kelompok kekuatan tahu, sehingga makhluk agung berdatangan ke sini. Karena kita tidak dapat mencapainya, maka kita tidak akan membiarkan klan Mata Surgawi mencapai dengan mudah. Kembali di dalam aula berkabut, Sungai Duandong melihat keenam yang tersisa dan berkata, jika Anda bukan dari klanku, tentu saja Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Namun, ini hanyalah putaran seleksi yang paling sederhana, dan juga ini satu-satunya putaran yang aman. Apa yang terjadi selanjutnya akan melibatkan bahaya hidup dan mati. Jika Anda takut, Anda masih dapat memilih untuk mundur sekarang. Master Serangga Rusa, 3 Master Alam Semesta dari klan Mata Surgawi, Master Liu Jiu, dan Luo Feng, mereka tetap diam. Tidak ada yang mundur. Bagus, Sungai Duandong mengangguk. Ikuti aku. Sungai Duandong berbalik dan berjalan menuju pintu samping lain dari aula berkabut itu. Segera, pintu samping otomatis terbuka. Sungai Duandong masuk. Meskipun Master Serangga Rusa, Luo Feng, Master Bayangan Debu, dan 3 makhluk agung lainnya semuanya memiliki keraguan, namun mereka masih mengikuti jejaknya. Mengikuti di belakang Sungai Duandong, kelompok tersebut berjalan di sepanjang jalan yang lebar untuk sesaat sebelum mereka benar-benar terhalang oleh pintu air. Sungai Duandong terus berjalan sampai dia berdiri tepat di depan pintu air. Lalu dia berhenti. Tunggu sebentar, pintu air akan terbuka dan kalian semua akan melanjutkan sepanjang koridor ini. Tatapan Sungai Duandong mengamati Luo Feng dan teman-temannya. Selama kalian berenang, mampu berjalan menyusuri koridor ini dan sampai kaula berikutnya hidup-hidup, Anda akan dianggap telah lulus tahap paling dasar dari proses seleksi dan dapat mulai terhubung ke warisan. Warisan, mereka berenam, termasuk Luo Feng, Master Serangga Rusa, dan Master Bayangan Debu, bergidik saat mata mereka berbinar. Kalian berenam. Saat Anda menyusuri koridor ini, Anda dapat menggunakan senjata Anda, dan Anda dapat menggunakan setiap teknik dan metode yang Anda tahu. Sungai Duandong menginstruksikan perlahan. Yang harus kau lakukan adalah sampai kaula berikutnya hidup-hidup. Sungai Duandong berbalik
untuk melihat pintu air dan menunjuknya. Angkat! Tiba-tiba, pintu air yang berat dan besar itu naik perlahan, menampakkan lorong yang lebar dan dalam. Ini membuat Master Serangga Rusa, Luo Feng, Master Liu Qiu, dan 3 lainnya semuanya cemberut. Kamu, dan kamu, kalian berlima, masuklah! Sungai Duandong menunjuk ke 5 makhluk agung. Kami, saya. Terjadi keributan. Mereka berlima, Master Serangga Rusa, Master Liu Qiu, Master Bayangan Debu, Master Penyihir, Master Golden Square, menunjukkan ekspresi terkejut. Sungai Duandong telah menuju ke arah mereka berlima dan meminta mereka untuk masuk bersama. Master Bayangan Debu menunjuk Luo Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng? Master Serangga Rusa dan 4 lainnya mulai sedikit gelisah. Mereka tidak dapat meragukan atau mengubah keputusan Sungai Duandong. Tetapi selama pemutaran oleh mesin sebelumnya, mereka telah memperhatikan Sungai Duandong mengungkapkan sedikit senyuman ketika giliran Luo Feng. Saat itu, mereka menganggapnya mencurigakan. Selanjutnya, di antara mereka, masa kultivasi Luo Feng adalah yang terpendek. Kalian berlima akan masuk bersama, dan dia akan masuk sendiri, kata Sungai Duandong dingin. Kenapa? Apakah kalian tidak mau? Lalu pergilah. Sekarang kamu masih bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika kamu tidak pergi, kalian berlima harus segera masuk. Jika kamu tidak masuk, kamu mungkin didiskualifikasi. Master Serangga Rusa, Master Liu Qiu, dan 3 Master Alam Semesta dari klan Mata Surgawi saling memandang, lalu melirik Luo Feng. Ayo pergi. 5 sosok memasuki koridor pada saat bersamaan. Pintu air yang berat dan lebar diturunkan dengan suara benturan keras. Koridor itu disegel sekali lagi. Di pintu masuk pintu air hanya Sungai Duandong dan Luo Feng yang tersisa. Sungai Duandong memandang Luo Feng. Begitu kamu masuk, tidak akan ada kesempatan untuk mundur. Luo Feng mengangguk, tetapi banyak pikiran muncul di benaknya. 5 lainnya masuk bersamaan, tapi dia harus masuk sendirian. Kenapa dia begitu spesial? Mungkinkah Sungai Duandong benar-benar memandangnya dari sudut pandang yang berbeda? Apakah ini berkah atau kutukan? Di dalam koridor, Master Serangga Rusa, Master Liu Qiu, dan 3 Master Alam Semesta dari klan Mata Surgawi melihat ke belakang mereka, ke pintu air yang sekali lagi diturunkan. Ekspresi mereka sedikit berbeda dari sebelumnya. Situasinya tidak terlihat menjanjikan, kata Master Bayangan Debu dengan suara melengking. Matanya bersinar dengan kilatan pembunuh. Jika seorang ahli waris akan dipilih, maka mempertimbangkan seseorang seperti Luo Feng yang telah berkultivasi hanya selusin era untuk mencapai prestasi setinggi itu, dibandingkan orang-orang seperti kita yang telah berkultivasi selama hampir 3 era reinkarnasi. Hanya orang bodoh yang tidak akan memilih Luo Feng. Aku curiga bahwa tes mesin aneh tidak hanya menguji garis darah dan karakteristik kehidupan kita, itu kemungkinan besar juga mendeteksi rentang hidup kita. Mereka berlima kaget. Benar, tidak ada yang tahu untuk apa mesin aneh itu menyaring mereka. Pasti mendeteksi beberapa karakteristik unik. Master Bayangan Debu tertawa dingin. Jika tidak, mengapa Sungai Duandong mengeluarkan senyuman langka? Rupanya, dia pasti sangat puas dengan Luo Feng. Saya pikir, mesin itu pasti telah mendeteksi bahwa Luo Feng hanya hidup selama belasan era dan memiliki masa kultivasi terpendek. Bakat yang luar biasa dengan masa kultivasi yang sangat singkat. Bahkan jika kita membandingkannya dalam peradaban kuno, saya pikir dia akan tetap fenomenal. Dengan bakat luar biasa seperti itu yang muncul untuk mewarisi warisannya, tentu saja dia akan sangat senang. Jadi dia diperlakukan berbeda. Benar, itu sangat mungkin. Satu demi satu, mereka mengutarakan pikiran mereka. Bahkan Master Serangga Rusa mengangguk setuju. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Sekarang kita berlima harus melalui koridor ini bersama-sama.
tidak mungkin kita bisa menimbulkan kecelakaan di sepanjang jalan Luofeng. Master Golden Square menggelengkan kepalanya. Kurasa Sungai Duandong pasti sudah memikirkannya. Itulah sebabnya dia memisahkan Luofeng dari kita. Bahkan jika kita punya rencana dalam pikiran, kita tidak akan bisa melaksanakannya sekarang. Master Serangga Rusa menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, jangan berpikir lebih jauh. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Sungai Duandong. Kita hanya bisa bertindak sesuai keinginannya. Kita bisa mencapai kesempatan lain untuk berurusan dengan Luofeng. Saat ini tidak ada kesempatan sama sekali. Kita hanya bisa bergerak maju dari sini. Koridor kematian ini ada kemungkinan kita bahkan mungkin tidak bisa melewatinya. Menerobos koridor kematian, semuanya bisa digunakan. Master Serangga Rusa, dengan harta tertinggimu, Anda memiliki kesempatan yang jauh lebih besar. Master Serangga Rusa tidak berkata apa-apa lagi dan langsung terbang ke depan. Master Liu Ju juga berubah menjadi seberkacaya dan terbang ke depan. Tiga orang lainnya dari klan Mata Surgawi saling memandang, mengangguk sedikit, dan juga terus berjalan menyusuri koridor. Satu-satunya keuntungan menjadi bagian dari klan Mata Surgawi adalah ketiganya memiliki satu hati. Di sisi lain pintu air, Luofeng juga bisa menebak secara samar bahwa metode Sungai Duandong akan menyebabkan 5 master alam semesta lainnya mulai menargetkannya sebagai musuh. Mereka akan melihatnya sebagai ancaman terbesar dalam hal warisan. Gelombang kuat samar-samar ditranmisikan dari ujung pintu air yang lain, dan Luofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihatnya. Dia hanya bisa melihat pintu air yang berat itu. Selanjutnya, gelombang energi ditranmisikan dalam aliran yang terus-menerus. Rupanya, beberapa situasi hidup dan mati sedang terjadi jauh di dalam koridor kematian ini. Master Sungai Duandong, mengapa saya harus dipisahkan dari 5 lainnya? Luofeng tiba-tiba bertanya. Sungai Duandong berdiri dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya tampak seperti gunung es. Mendengar pertanyaan Luofeng, dia membuka matanya dan menjawab. Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku. Jangan mempertanyakan mengapa aku memutuskan proses seleksi seperti itu. Jika kamu tidak senang, kamu dapat pergi. Jika kamu memilih untuk pergi sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Setelah itu, dia menutup matanya lagi. Luofeng hanya bisa diam. Scene berganti. Klan Tengkorak adalah klan puncak dari era reinkarnasi pertama. Di dalam samudera semesta yang luas, ada total 4 miniatur alam semesta. Dalam miniatur alam semesta pertama, 4 sosok menjulang tinggi tersebar di 4 arah berbeda. Di udara, mereka saling memandang. Ini adalah 4 master iblis dari klan Tengkorak. Master Elang Merah berdiri di udara dengan hormat saat dia melaporkan kepada 4 sosok yang menjulang. Ini adalah pertemuan pribadi kami. Itu memang warisan yang menakutkan. Warisan dari makhluk super besar bernama Sungai Duandongwu yang berasal dari peradaban kuno. Sungai Duandongwu ini, berdasarkan spekulasiku, pasti eksistensi besar yang hanya kedua dari yang disebut jenderal dari era reinkarnasi kuno. Bahkan sebelum selesainya perahu semesta, warisannya jelas merupakan sesuatu yang besar. Dan dari deskripsinya, setiap generasi hanya akan mewakili satu ahli waris untuk warisan Sungai Duandong ini. Lautan gelisah, benarkah itu? Kata sosok yang menjulang tinggi. Master Lautan Gelisah yang berdiri di samping juga menjawab dengan hormat. Ya, itu benar. Kami berdua tersingkir sejak tahap pertama seleksi. Alasannya hanya karena kami tidak bergabung dengan klan yang sama. Jadi kami tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Burung merah, apapun yang kalian berdua alami, simulasikan sebagian dari memori yang kalian miliki menjadi proyeksi untuk kami. Keempat master iblis dari klan Tengkorak sangat serius. Iya, jawab Master Elang Merah dengan hormat. Proyeksi 3 dimensi muncul di udara. Sejak saat mereka masuk ke dalam perahu mausoleum, proyeksi mulai dimainkan. Mereka melihat gambar Sungai Duandong muncul di dalam aula dan mengucapkan kata-kata itu, dan mereka mulai menjadi emosional.
benar-benar menjijikan. Kesempatan seperti itu, tapi karena ketika makhluk agung dari klan mata surgawi itu, kita tidak bisa masuk. Menjijikan. Keempat tuan iblis itu mengeluarkan raungan ganas. Sebarkan ini, suara serak berteriak. Biarkan berita ini menyebar ke 3 era reinkarnasi dan 2 alam semesta tanah suci. Sebarkan kepada mereka semua. Beritahu seluruh lautan semesta. Biarkan makhluk agung dari segala penjuru berkumpul di sini. Kita harus menciptakan kekacauan. Menciptakan kekacauan di dalam perahu Mausoleo, sehingga kita dapat menghancurkan warisan Sungai Duandong. Singkatnya, selama ada kekacauan, kita klan tengkorak memiliki kesempatan. Bahkan jika kita tidak memiliki kesempatan, kita tidak bisa memberikan klan mata surgawi keuntungan sebesar itu. Sebarkan beritanya. 3 master iblis lainnya meraung dengan marah. Semuanya sangat marah. Tanpa ragu-ragu, mereka mulai mengirimkan berita ke berbagai kelompok kekuatan di seluruh lautan semesta. Scene berganti. Di dalam wilayah internal perahu semesta, di benua es api, di dalam perahu Mausoleo, Luofeng berdiri di salah satu ujung pintu air, merasakan gelombang energi yang dipancarkan dari kedalaman koridor. Namun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Sungai Duandong tiba-tiba membuka matanya, lalu berbisik. 1 dimusnahkan, 4 tersisa. Mendengar itu, Luofeng terkejut. Dia tanpa sadar melirik Sungai Duandong. 1 telah dimusnahkan. Luofeng memandang Sungai Duandong yang masih berdiri di tempat yang sama dengan mata tertutup. Meskipun Luofeng ingin menanyakan sesuatu, dia memutuskan untuk menyerah. Sungai Duandong tiba-tiba berkata, "Yang lain dimusnahkan lagi, tersisa 3. Hati Luofeng berdebar kencang. Ini koridor hidup dan mati, ini terlalu berbahaya. Sekarang dari 5, 2 telah dimusnahkan. Bagaimana jika saya harus masuk? Luofeng mengerutkan kening saat dia mulai khawatir. Scene berganti. Di wilayah es api, di area pintu kabin perahu Mausoleo, Master Lautan Gelisah, Master Burung Merah, dan Master Raksasa Batu berdiri di pintu masuk kabin. Master Lautan Gelisah dan Master Burung Merah sama-sama mengirim tubuh mereka yang lain kembali ke klan mereka untuk membuat laporan. Adapun Master Raksasa Batu, tentu saja dia juga membuat pengaturan untuk mengirim tubuh lainnya kembali ke tempat kelompok kekuatannya berada untuk membuat laporan. Tiba-tiba, tidak! Tubuh besar Master Raksasa Batu bergetar. Liu Jiu! Master Raksasa Batu tiba-tiba mengeluarkan teriakan parau. Suaranya yang gila dipenuhi dengan kesedihan. Bang! Dia berlutut dengan berat dan lututnya menghancurkan ubin lantai yang kokoh saat kedua tangannya menggenggam tepi tanah. Emosinya yang keras tidak bisa ditahan. Di sampingnya, Master Lautan Gelisah dan Master Burung Merah tercengang. Keduanya memandang Master Raksasa Batu dalam keadaan histeria, lalu saling membalas. Master Liu Jiu pasti telah dimusnahkan. Ya, kurasa dia pasti telah dimusnahkan. Tampaknya dia memiliki perasaan yang sangat dalam padanya. Saat Master Liu Jiu dimusnahkan, Master Raksasa Batu menjadi gila. Keduanya di sisi lain bersukacita atas kemalangan Master Liu Jiu. Master Raksasa Batu masih mengeluarkan raungan gila sambil melambaikan 8 tangannya, tinju demi tinju, menghantam tanah dengan keras. Bang, bang, bang! Dampak berat dari tabrakan tersebut membawa gempa samar ke tanah. Warisan! Warisan menjijikan itu! Warisan menjijikan itulah yang membunuhmu! Balas dendam! Aku harus membalas dendam! Master Raksasa Batu melolong kesakitan. Aku akan menghancurkan warisan ini. Aku akan menghancurkannya dan membunuh ahli waris yang memenangkannya. Sungai Duandong, itu semua karena kamu. Itu salahmu. Aku akan memotong warisanmu. Aku akan membalas dendam untuk Liu Jiu. Segera setelah itu, Master Raksasa Batu tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke ruang kendali perahu makam.
Master Lautan gelisah dan Master Burung Merah tertawa dingin saat mereka berdiri di samping dan menyaksikan semuanya dengan ketidakpedulian. Gila, bentuk kehidupan batu benar-benar gila. Betapa kaku pikiran mereka, dan itu mulai menjadi gila. Beberapa saat kemudian, sosok besar Master Raksasa Batu kembali. Tidak bisa menyeberang lagi, tidak bisa menyeberang lagi. Master Batu Raksasa menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Sudah kubilang, aku akan selalu bersamamu. Hari kiamatku sudah dekat, tapi kau telah dimusnahkan di hadapanku. Liu Jiu! Master Batu Raksasa merosot ke sudut di pintu masuk kabin dengan ledakan keras. Di sana dia duduk, bersandar ke dinding tanpa berkata-kata. Master Lautan gelisah dan Master Burung Merah merasa sedikit takut. Jadi mereka pindah lebih jauh dan berjalan ke alun-alun umum. Tidak berani berada di dekat Master Raksasa Batu. Scene berganti. Di luar pintu air koridor, Luo Feng berdiri di tempatnya, diam-diam dan bisa merasakan gelombang energi secara halus. Tiba-tiba, gelombang energi berhenti. Luo Feng merasakan penyempitan di dalam hatinya. Sungai Duandong membuka matanya dan mengangguk dengan lembut. Masih baik-baik saja, hanya 2 orang yang tewas. Kemudian dia berbalik untuk melihat Luo Feng. Kamu masuk. Mengikuti suaranya, pintu air yang lebar dan kokoh yang ditutup sebelumnya mulai naik dengan gemuruh lagi, menampakkan koridor yang dalam itu. Di ujung koridor tidak ada satu sosok pun. Ini membuat Luo Feng semakin takut. Kamu mau menyerah atau mau maju terus? Sungai Duandong menatap Luo Feng. Luo Feng mengembalikan tampilan Sungai Duandong dan tanpa ragu-ragu terbang masuk. Pintu air raksasa di belakangnya diturunkan dengan suara benturan keras, kemudian disegel lagi. Sekarang tidak ada kesempatan untuk mundur. Luo Feng melihat pintu air di belakang, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat jauh ke dalam koridor. Aku ingin melihat apa yang dimiliki koridor hidup dan mati ini yang dapat memusnahkan 2 dari mereka. Siu, dia berubah menjadi seberkacaya dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Koridor itu sangat dalam, terkadang menjadi lebih sempit, di lain waktu melebar. Terbang sesaat, jalannya di depan tampak semakin gelap. Di dalam lorong yang dalam dan berkabut, penglihatan Luo Feng masih memungkinkannya untuk melihat dengan jelas sekelilingnya. Luo Feng mengerutkan kening dan berhenti untuk melayang di udara. Tidak jauh di depan, sesosok tubuh tinggi tergeletak di tanah. Tubuhnya mirip dengan manusia, ada banyak rambut di kepala dan lehernya seperti singa. Lehernya tebal dan kuat dan kedua matanya tertutup. Separuh permukaan tubuh dewanya dilindungi dengan lapisan baju besi hitam. Dan ketika Luo Feng muncul, sosok tinggi itu tiba-tiba duduk dan membuka kedua matanya. Dengan kedua mata memancarkan cahaya merah samar, itu menatap Luo Feng. Yang harus kau lakukan hanyalah bertahan dari pukulan Culeo. Suara sedingin es terdengar di telinga Luo Feng. Dia langsung mengenali suara itu. Itu adalah suara Duandong. Kamu tidak dapat bersembunyi di dalam istanamu atau harta karun sejati semacam itu. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain melenyapkanmu. Kamu harus menghadapi pertempuran secara langsung. Bersembunyi di dalam harta karun sejati jenis istana tidak diperbolehkan. Selain itu, semua senjata lain bisa digunakan. 2 dari 5 senjata itu dimusnahkan di tangan Suleu sebelumnya. Kuharap kau akan selamat. Sosok yang duduk itu tiba-tiba berdiri. Dia memiliki tubuh yang tingginya lebih dari 100 km dan mata yang sedingin es, memancarkan aura membunuh yang tak berujung. Koridor itu lebarnya kira-kira 6.000 km yang cukup untuk pertempuran. Jadi, saya harus menghadapi pertempuran secara langsung. Luo Feng turun perlahan. Dia melihat keberadaan aneh itu dengan nama Seluo dari jauh. Mengapa Sungai Duandong menyebutnya Seluo? Dari era kuno sampai sekarang dia masih ada. Kemungkinan besar itu bukan bentuk kehidupan. Tiba-tiba,
monster Selua meraung dan menyerang dengan langkah besar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya, dan sebelum Luo Feng menyadarinya, itu sudah tiba di hadapannya. Luo Feng juga mengikuti dan segera bertindak. Dia langsung memasuki kondisi hati Dewa Binatang. Dengan lolongan keras, dia menyerang ke depan. Di saat yang sama, lengan kanan terkuatnya berubah menjadi 5 pedang emas raksasa yang dia lambaikan sambil melolong. Seolah-olah 5 pilah pedang meretas pada saat yang sama. Ini bentuk ketiga dari pelindung dewa pemusnah iblis gila, dewa pemusnahan. Bang! Kepala monster Selua tanpa ampun diretas, dan seluruh tubuhnya tampak seperti karung pasir yang bergerak berputar. Itu terlempar ke belakang, di mana ia mendarat dengan keras, menghancurkan tanah koridor dengan getaran yang hebat. Saat ini, Luo Feng terkejut. Apa ini? Luo Feng kaget. Inikah standar dari apa yang membunuh 2 master alam semesta? Lelucon apa? Kelimanya luar biasa. Untuk membunuh 2 dari mereka, setidaknya diperlukan kekuatan master tertinggi alam semesta. Namun kenyataannya, setelah 1 serangan, monster Selua langsung dikalahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Luo Feng yang awalnya bermaksud untuk meminjam kekuatan untuk mundur, tercengang di udara. Apa yang terjadi? Mengapa itu sangat lemah? Saat dia menerima 1 cakar dariku barusan, kekuatan yang ditunjukkannya sangat lemah, sehingga bahkan seorang master alam semesta akan bisa menginjaknya. Luo Feng dipenuhi dengan keraguan, tetapi tidak ragu-ragu lagi. Dalam sekejap, dia menyerang ke arah Selua. Monster Selua langsung meraung saat dia berdiri. Mati! Mati! Bang! Seperti kilatan petir, Luo Feng menyambarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, pukulan itu mengenai lehernya, menyebabkan monster Selua jatuh terpelungkup dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng menggunakan kedua kakinya terus-menerus untuk mengeksekusi teknik rahasia terkuat. 2 sepatu bot emas yang menyilokkan menendang bagian belakang kepala monster Selua, menyebabkan wajahnya mencium tanah 2 kali dengan suara gemuruh. Mengaum, tangan monster Selua yang besar dan tebal mendorong ke tanah untuk membalikan tubuhnya agar bisa berdiri. Luo Feng mendongak di udara dengan alis berkerut. Tubuhnya cukup kuat. Seranganku tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Namun kemampuannya terlalu lemah. Meskipun dia tidak bisa menahan hal ini, Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke tempat monster Selua berada. Monster Selua meraung sambil melambaikan tinjunya, namun Luo Feng mencengkeramnya dengan cepat dan mengirimnya jatuh ke tanah. Bang, bang, bang! Karena diinjak-injak berulang kali, monster Selua dikirim terkapar di tanah atau terlempar ke dinding koridor. Rambut di belakang kepalanya dijambak oleh Luo Feng yang menggunakannya sebagai alat untuk mengayunkannya ke dinding. Untuk jangka waktu tertentu, Luo Feng bergerak dengan kecepatan kilat. Berulang kali dia menginjak monster Selua. Meskipun dia menginjak-injak, Luo Feng masih tetap waspada. Kekuatannya terus melonjak. Selama proses penginjakan, Luo Feng semakin merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh monster Selua terus meningkat, terutama pada saat ini ketika monster Selua hampir mencapai standar master alam semesta tingkat 5. Luo Feng dan master Selua akan setara satu sama lain, namun kekuatan monster Selua terus meningkat dan melonjak. Bang! Luo Feng berguling dan bertabrakan ke dinding koridor itu. Kemudian seketika itu juga menghilang. Tendangan mengerikan master Selua menghantam dinding. Sudah di tingkat ke-5. Luo Feng terpaksa berada di sudut yang sempit. Jika kekuatannya terus meningkat, bukankah ia akan maju ke tingkat 6 atau menjadi master tertinggi alam semesta? Bersambung, bagaimana kelanjutannya? Apakah Luo Feng akan berhasil mengalahkan monster Selua? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Lagi pilek banget guys. Semoga paham ya. Kalau suaranya agak lain-lain,